Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fawai Fahmi, mahasiswa Sistem Informasi yang ini sedang berkuliah di Surabaya, tepatnya di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Sebagai mahasiswa Sistem Informasi, saya juga sedang mempelajari berbagai hal, termasuk dari sisi teknis maupun non teknis. Dan justru karena saya mahasiswa Sistem Informasi, saya berminat untuk mempelajari produk manajemen, dan saya juga mencari di mana saya bisa belajar produk manajemen. Dan akhirnya saya ketika sedang melihat-lihat di Instagram, saya menemukan GDOC UNESA. Akhirnya saya mengikuti studi jam produk manajemen dari GDOC UNESA. Dan saya telah mengikuti studi jam 1 dan 2, dan untuk memenuhi tugas dari studi jam 2 dari produk manajemen GDOC UNESA, saya akan mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengonfirmasi beberapa hal untuk kelancaran wawancara pada sore hari ini. Yang pertama, apakah Anda setuju wawancara ini direkam untuk dokumentasi? Setuju sekali. Berikutnya, rekaman akan diupload ke media YouTube sebagai bagian dari tugas produk manajemen. Tidak apa-apa. Aman saja. Yang ketiga, identitas Anda akan dijaga. Kita bisa menggunakan nama samaran jika Anda prefer. Apa kita mungkin boleh perkenalan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya John Reza. Saya mahasiswa D4 Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Boleh lanjut? Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang diwawancara, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya dalam wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman dan tantangan yang Anda hadapi dalam termasuk produktivitas dan lain-lain. Ini adalah bagian dari pembelajaran product management, di mana kami melakukan user research untuk mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi user. Jadi kami bisa mengembangkan beberapa solusi untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh user. Tidak ada jawaban benar atau salah, kami hanya ingin mendengar cerita dan pengalaman Anda yang sebenarnya. Jadi bebas mau jawaban apapun. Menuju ke pertanyaan awal. Yang pertama, bisa jelaskan peran dan tanggung jawab utama Anda dalam sehari-hari? Saya sebagai mahasiswa teknik sipil, peran utama saya saat ini adalah sebagai mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia profesional. Aktivitas sehari-hari saya yaitu tidak hanya sebatas mengikuti perkuliahan, tetapi juga mencakup proses memahami konsep teknik secara mendalam. Bisa seperti belajar mandiri dan les, dan bisa juga seperti magang. Boleh lanjut, Mas? Yang kedua, apa yang paling Anda nikmati dari pekerjaan atau aktivitas perkuliahan dalam jurusan teknik sipil Anda? Hal yang paling saya nikmati yaitu seperti analisis dan aplikatif, khususnya perhitungan struktur dan menggambar ataupun studi kasus nyata. Tantangan dalam mencari solusi membuat saya lebih tertarik karena tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi juga logika dan pemahaman konsep.
Ketika sebuah perhitungan berhasil diselesaikan dengan benar, ada kepuasan tersendiri untuk saya karena materi yang dipelajari terasa berguna dan relevan dengan dunia teknik sipil. Nah, untuk setelah mempelajari tadi pastinya ada beberapa tools atau aplikasi yang digunakan untuk memecahkan solusi-solusi tadi. Tools atau aplikasi apa yang paling sering Anda gunakan? Tools yang paling sering saya gunakan termasuk Microsoft Word, Excel, dan juga tentunya AI seperti ChatGPT dan lain-lain. Untuk aktivitas atau tugas yang biasanya memakan waktu yang paling banyak itu apa? Aktivitas yang paling banyak memakan waktu yaitu menggambar bangunan. Itu termasuk sangat lama karena kita harus memahami konsep menggambar bangunan tersebut dan kita juga harus memahami struktur bangunan tersebut. Ada kalanya juga kita yang paling memakan waktu yaitu perhitungan struktur karena itu harus benar-benar teliti dan beberapa ada yang mengulang perhitungan agar perhitungan tersebut valid. Untuk menggambar dan perhitungan itu apakah ada tools-tools yang bisa Anda gunakan? Tools yang saya gunakan contoh untuk menghitung struktur bisa pakai SAP 2000 dan untuk menggambar bisa menggunakan AutoCAD maupun SketchUp. Untuk tantangan terbesar apa yang Anda hadapi dari aktivitas tadi? Tantangan terbesar saya yaitu menghadapi ataupun memahami materi yang sangat kompleks seperti perhitungan struktur tadi. Itu perlu membutuhkan ketelitian untuk bisa mencapai hasil yang maksimal dan adapun untuk mengatasi deadline yang sangat cepat itu kita harus benar-benar bisa meneliti atau menganalisis dengan cepat agar bisa mencapai deadline di hari tersebut. Terus bagaimana biasanya Anda menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan tersebut, kadang kita menggunakan aplikasi untuk menjadwal suatu pekerjaan maupun tugas. Tetapi ada kalanya kita tapi lebih ke mepet banget untuk mengerjakan suatu tugas tersebut karena dengan waktu sependek itu kita juga menggunakan suatu aplikasi yang tidak simple dan tidak mudah untuk digunakan. Untuk mengatasi tersebut, saya menjadwalkan tugas tersebut di jauh-jauh hari. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, solusi atau tools apa yang sudah Anda coba? Tools yang pernah saya coba termasuk yaitu aplikasi untuk mencoba menjadwalkan suatu tugas saya agar tersusun dengan rapi, agar nantinya saya tidak lupa untuk mengerjakan itu di jauh-jauh hari, terutama pada deadline yang sangat cepat. Itu perlu manajemen waktu yang sangat kompleks untuk menghadapi masalah tersebut. Mengapa ini berhasil atau kurang? Untuk keberhasilan tidak 100% karena ada luputnya saya sebagai manusia
kadang lupa mengerjakan ini dan itu, dan juga saya lupa mengerjakan tugas ini karena terlalu fokus pada satu tugas. Harusnya saya menyeimbangkan itu agar bisa produktif untuk mengerjakan dua-duanya. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi situasi tersebut? Apakah frustasi, stres, dan lain sebagainya? Jujur saya kadang merasa tertekan dan panik karena dengan deadline semepet itu kita harus mengerjakan beberapa tugas, dan saya sebagai manusia juga kadang lupa ataupun mut-mutan, apalagi ya sekarang ini. Lanjut. Dari aktivitas-aktivitas tadi, siapa saja yang biasanya terpengaruh atau terlibat, mungkin dari teman atau siapa yang bisa membantu? Ya, yang terlibat terutama saya sendiri, dan kadang juga teman-teman saya ketika ada kerja kelompok itu juga terlibat dalam permasalahan seperti ini. Dari permasalahan-permasalahan tadi, berapa banyak waktu atau uang maupun effort yang terbuang karena masalah-masalah tadi? Kalau effort bisa dibilang banyak. Untuk waktu juga terbuang sangat banyak, karena dalam satu tugas itu kita membuang waktu untuk tidur, kadang ada kalanya makan pun tidak sempat. Cukup banyaklah waktu yang terbuang untuk mengerjakan suatu tugas yang kadang sangat kompleks dan membutuhkan banyak ketelitian dan pemahaman konsep tersebut. Kalau untuk uang ya kadang terbuang, kadang tidak. Kepake jika kita kadang ingin WFC, work from cafe, untuk anggap saja merefreshkan pikiran kita agar lebih lancar untuk dalam berpikir. apakah ada maksudnya kayak mungkin langganan buat tools atau apa gitu? Untuk tools kadang kita memakai Canva, dan untuk membeli aplikasi juga membutuhkan uang yang cukup banyak untuk membeli aplikasi tersebut. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, jika mungkin ada solusi ideal untuk menjawab masalah-masalah seperti tadi, seperti apa? Solusinya bisa seperti membuatkan aplikasi untuk menjadwalkan suatu tugas agar bisa tersusun dengan rapi, ataupun bisa membuat seperti aplikasi yang mendongkrak produktivitas kami, seperti membuat aplikasi yang bisa menggambar bersama dalam satu akun, contohnya seperti Canva. Fitur atau kemampuan apa yang harus dimiliki solusi tersebut selain kayak yang bisa dikerjakan bersama gitu? Fitur, mungkin dalam satu aplikasi tersebut bisa ditambahkan AI khusus untuk spesifik kita. Seperti misalnya saya mahasiswa teknik sipil, berarti harusnya di dalam situ ada AI yang terkhususkan pendalaman materi teknik sipil. Berarti untuk aplikasinya bukan hanya sekedar mengingatkan tugas, tapi juga membantu untuk produktivitas tugas itu sendiri. Ya, karena untuk menjadwalkan tersebut juga kadang kita tidak mencukupi untuk
waktu dan deadline yang sangat mepet tersebut. Nah, dari semua yang kita bicarakan, apa masalah yang paling urgent untuk diselesaikan? Masalah paling urgent mepetnya deadline dan kurangnya tools kita untuk membantu suatu tugas kita agar bisa lebih cepat. Mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan wawancara saya, dan saya akan mengakhiri sesi wawancara ini. Sebelumnya terima kasih banyak John Reza Ya, untuk waktu dan insight berharga Anda hari ini. Saya sangat apresiat Anda mau berbagi pengalaman dan tantangan yang sebenarnya, apalagi saya sebagai mahasiswa informasi yang mungkin kadang masih asing, apalagi di dunia teknik sipil sedikit berbeda. Semua yang Anda ceritakan sangat membantu kami dalam memahami masalah dari perspektif user yang sebenarnya. Insight tentang permasalahan kurangnya waktu dan kurangnya tools yang membantu mendongkrak produktivitas, khususnya dari dua insight tadi, itu sangat bernilai, sangat bermanfaat bagi kami. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kami. Jika kami mengembangkan solusi atau prototipe berdasarkan research ini, apakah saya boleh menghubungi Anda di lain waktu untuk feedback? saya siap sedia untuk dihubungi. Untuk itu nantinya juga bakal membantu saya untuk tugas-tugas saya. Sekali lagi terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Sekian dari saya, Fawaizul Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fawaizul Fahmi, mahasiswa Sistem Informasi yang ini sedang berkuliah di Surabaya, tepatnya di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Sebagai mahasiswa Sistem Informasi, saya juga sedang mempelajari berbagai hal, termasuk dari sisi teknis maupun non teknis. Dan justru karena saya mahasiswa Sistem Informasi, saya berminat untuk mempelajari product management, dan saya juga mencari di mana saya bisa belajar product management. Dan akhirnya saya ketika sedang melihat-lihat di Instagram, saya menemukan GDOC Unesa. Akhirnya saya mengikuti studi jam product management dari GDOC Unesa. Dan saya telah mengikuti studi jam 1 dan 2, dan untuk memenuhi tugas dari studi jam 2 dari product management GDOC Unesa, saya akan mewawancarai Anda untuk memenuhi tugas itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengonfirmasi beberapa hal untuk kelancaran wawancara pada sore hari ini. Yang pertama, apakah Anda setuju wawancara ini direkam untuk dokumentasi? Setuju sekali. Berikutnya, rekaman akan diupload ke media YouTube
sebagai bagian dari tugas product management. Tidak apa-apa. Aman saja. Yang ketiga, identitas Anda akan dijaga. Kita bisa menggunakan nama samaran jika Anda prefer. Apa kita mungkin boleh perkenalan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya John Reza. Saya mahasiswa D4 Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Boleh lanjut? Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang diwawancara, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya dalam wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman dan tantangan yang Anda hadapi dalam termasuk produktivitas dan lain-lain. Ini adalah bagian dari pembelajaran product management di mana kami melakukan user research untuk mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi user. Jadi kami bisa mengembangkan beberapa solusi untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh user. Tidak ada jawaban benar atau salah, kami hanya ingin mendengar cerita dan pengalaman Anda yang sebenarnya. Jadi bebas mau jawaban apapun. Menuju ke pertanyaan awal. Yang pertama, bisa jelaskan peran dan tanggung jawab utama Anda dalam sehari-hari? Saya sebagai mahasiswa teknik sipil, peran utama saya saat ini adalah sebagai mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia profesional. Aktivitas sehari-hari saya yaitu tidak hanya sebatas mengikuti perkuliahan, tetapi juga mencakup proses memahami konsep teknik secara mendalam. Bisa seperti belajar mandiri dan les, dan bisa juga di magang. Boleh lanjut, Mas? Yang kedua, apa yang paling Anda nikmati dari pekerjaan atau aktivitas perkuliahan dalam jurusan teknik sipil Anda? Hal yang paling saya nikmati yaitu seperti analisis dan aplikatif, khususnya perhitungan struktur dan menggambar ataupun studi kasus nyata. Tantangan dalam mencari solusi membuat saya lebih tertarik karena tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi juga logika dan pemahaman konsep. Ketika sebuah perhitungan berhasil diselesaikan dengan benar, ada kepuasan tersendiri untuk saya karena materi yang dipelajari terasa berguna dan relevan dengan dunia teknik sipil. Nah, untuk setelah mempelajari tadi, pastinya ada beberapa tools atau aplikasi yang digunakan untuk memecahkan solusi-solusi tadi. Tools atau aplikasi apa yang paling sering Anda gunakan? Tools yang paling sering saya gunakan termasuk Microsoft Word, Excel, dan juga tentunya AI seperti ChatGPT dan lain-lain. Untuk aktivitas atau tugas yang biasanya memakan waktu yang paling banyak itu apa? Aktivitas yang paling banyak memakan waktu yaitu penggambar bangunan. Itu termasuk sangat lama karena kita harus memahami konsep menggambar bangunan tersebut dan kita juga harus memahami struktur bangunan tersebut. Ada kalanya juga kita yang paling memakan waktu yaitu perhitungan struktur, karena itu harus benar-benar teliti dan beberapa ada yang mengulang perhitungan agar perhitungan tersebut valid. Untuk menggambar dan perhitungan itu apakah ada tools-tools yang bisa Anda gunakan? Tools yang saya gunakan, contoh untuk menghitung struktur bisa pakai SAP 2000, dan untuk menggambar bisa menggunakan AutoCAD maupun SketchUp.
Untuk tantangan terbesar apa yang Anda hadapi dari aktivitas tadi? Tantangan terbesar saya yaitu menghadapi ataupun memahami materi yang sangat kompleks seperti perhitungan struktur tadi. Itu perlu membutuhkan ketelitian untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, dan adapun untuk mengatasi deadline yang sangat cepat, itu kita harus benar-benar bisa meneliti atau menganalisis dengan cepat agar bisa mencapai deadline di hari tersebut. Terus bagaimana biasanya Anda menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Cara untuk mengatasi tantangan tersebut, kadang kita menggunakan aplikasi untuk menjadwal suatu pekerjaan maupun tugas. Tetapi ada kalanya kita tetapi lebih ke mepet banget untuk mengerjakan suatu tugas tersebut, karena dengan waktu sependek itu kita juga menggunakan suatu aplikasi yang tidak simple dan tidak mudah untuk digunakan. Untuk mengatasi tersebut, saya menjadwalkan tugas tersebut di jauh-jauh hari. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, solusi atau tools apa yang sudah Anda coba? Tools yang pernah saya coba termasuk yaitu aplikasi untuk mencoba menjadwalkan suatu tugas saya agar tersusun dengan rapi, agar nantinya saya tidak lupa untuk mengerjakan itu di jauh-jauh hari. Terutama pada deadline yang sangat cepat, itu perlu manajemen waktu yang sangat kompleks untuk menghadapi masalah tersebut. Mengapa ini berhasil atau kurang? Untuk keberhasilan tidak 100%, karena ada luputnya saya sebagai manusia, kadang lupa mengerjakan ini dan itu, dan juga saya lupa mengerjakan tugas ini karena terlalu fokus pada satu tugas. Harusnya saya menyeimbangkan itu agar bisa produktif untuk mengerjakan dua-duanya. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi situasi tersebut? Apakah frustasi, stres, dan lain sebagainya? Jujur, saya kadang merasa tertekan dan panik karena dengan deadline semepet itu kita harus mengerjakan beberapa tugas, dan saya sebagai manusia juga kadang lupa ataupun mut-mutan, apalagi ya sekarang ini. Lanjut. Dari aktivitas tadi, siapa saja yang biasanya terpengaruh atau terlibat, dari teman atau siapa yang bisa membantu? Ya, yang terlibat terutama saya sendiri, dan kadang juga teman-teman saya ketika ada kerja kelompok itu juga terlibat dalam permasalahan seperti ini. Dari permasalahan tadi, berapa banyak waktu atau uang maupun effort yang terbuang karena masalah-masalah tadi? Kalau effort bisa dibilang banyak. Untuk waktu juga terbuang sangat banyak, karena dalam satu tugas itu kita membuang waktu untuk tidur, kadang ada kalanya makan pun tidak sempat,
cukup banyaklah waktu yang terbuang untuk mengerjakan suatu tugas yang kadang sangat kompleks dan membutuhkan banyak ketelitian dan pemahaman konsep tersebut. Kalau untuk uang, Uang ya kadang terbuang, kadang tidak. Kepake jika kita kadang ingin WFG, work from cafe untuk anggap saja merefreshkan pikiran kita agar lebih lancar untuk dalam berpikir. apakah ada maksudnya kayak mungkin langganan buat tools atau apa gitu? Untuk tools, kadang kita memakai Canva, dan untuk membeli aplikasi juga membutuhkan uang yang cukup banyak untuk membeli aplikasi tersebut. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, jika mungkin ada solusi ideal untuk menjawab masalah-masalah seperti tadi, seperti apa? Solusinya bisa seperti membuatkan aplikasi untuk menjadwalkan suatu tugas agar bisa tersusun dengan rapi, ataupun bisa membuat seperti aplikasi yang mendongkrak produktivitas kami, seperti membuat aplikasi yang bisa menggambar bersama dalam satu akun, contohnya seperti Canva. Fitur atau kemampuan apa yang harus dimiliki solusi tersebut selain kayak yang bisa dikerjakan bersama gitu? Fitur, mungkin dalam satu aplikasi tersebut bisa ditambahkan AI khusus untuk spesifik kita. Seperti misalnya saya mahasiswa teknik sipil, berarti harusnya di dalam situ ada AI yang terkhususkan pendalaman materi teknik sipil. Berarti untuk aplikasinya bukan hanya sekedar mengingatkan tugas, tapi juga membantu untuk produktivitas tugas itu sendiri. Ya, karena untuk menjadwalkan tersebut juga kadang kita tidak mencukupi untuk waktu dan deadline yang sangat mepet tersebut. Nah, dari semua yang kita bicarakan, apa masalah yang paling urgent untuk diselesaikan? Masalah paling urgent, mepetnya deadline dan kurangnya tools kita untuk membantu suatu tugas kita agar bisa lebih cepat. Mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan wawancara saya, dan saya akan mengakhiri sesi wawancara ini. Sebelumnya terima kasih banyak John Reza Ya, untuk waktu dan insight berharga Anda hari ini. Saya sangat apresiat Anda mau berbagi pengalaman dan tantangan yang sebenarnya, apalagi saya sebagai mahasiswa informasi yang mungkin kadang masih asing, apalagi di dunia teknik sipil sedikit berbeda. Semua yang Anda ceritakan sangat membantu kami dalam memahami masalah dari perspektif user yang sebenarnya. Insight tentang permasalahan kurangnya waktu dan kurangnya tools yang membantu mendongkrak produktivitas, khususnya dari dua insight tadi, itu sangat bernilai, sangat
bermanfaat bagi kami. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kami. Jika kami mengembangkan solusi atau prototipe berdasarkan research ini, apakah saya boleh menghubungi Anda di lain waktu untuk feedback? Saya siap sedia untuk dihubungi untuk itu nantinya juga bakal membantu saya untuk tugas-tugas saya. Sekali lagi terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Sekian dari saya, Bapak Izul Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.